Cek, cek. Bu, kenapa mikrofon saya dimatikan? Gimana sih membuat konten nanti? Hai, gua Rigo and this is Kanal Fitcraft. Welcome to Kanal Fitcraft, channel yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Oke, guys, mungkin kalian udah bosan mengenai berita apa yang sedang happening di negara kita pada saat ini. Semua platform media berisi satu konten yang sama, yakni demonstrasi. Buka TV, headline-nya demonstrasi, buka Instagram, video-video demonstrasi, kemudian buka Twitter juga sama. Bahkan gini, gue kan main TikTok nih ya. FYP gue itu banyak sekali video-video yang juga direkam langsung dari kondisi di lapangan oleh para demonstran, yang meskipun rata-rata isinya konten mengenai mereka yang gagal fokus melihat cogan-cogan yang turun ke lapangan. But hari ini kita tidak akan membahas rakyat Indonesia yang good looking dan turun ke lapangan kemarin, melainkan kita akan fokus kepada apa yang mereka protes. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law sudah disahkan secara resmi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang paripurna DPR hari Senin 5 Oktober 2020. Wakil Ketua DPR, Aziz Samsudi, sudah mengetuk palu tanda pengesahan undang-undang tersebut. 9 fraksi menyatakan menyetujui dengan keputusan tersebut dan hanya ada 2 yang menolak. Sebelum diresmikan menjadi sebuah undang-undang, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah mendapat banyak pertentangan, terutama dari para pekerja dan para mahasiswa. Dan hal ini kemudian terbukti setelah rancangan undang-undang diresmikan menjadi sebuah undang-undang, protes pun terjadi di mana-mana, bahkan terjadi di 18 provinsi. Karena rancangan undang-undang yang baru saja diresmikan ini dianggap akan merugikan para pekerja dan kaum buruh. Lalu apa yang akan terjadi jika undang-undang ini benar-benar diterapkan di Indonesia? Dan berikut adalah kelebihan dan kelemahan apabila Omnibus Law Cipta Kerja benar-benar diterapkan di Indonesia yang kami lansir dari Media Indonesia dan pikiranrakyat.com. Maka dari itu, simak terus video ini sampai habis agar informasi yang kalian dapatkan itu bisa kalian terima secara utuh. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang baru datang ke kanal Fitcraft, mari bantu kami membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video baru yang diupload. Karena akan ada video baru setiap minggunya. Oke, lanjut. Kita akan membahas apa yang menjadi kekurangan apabila Omnibus Law Cipta Kerja diterapkan di Indonesia. Yang pertama, apabila diterapkan di Indonesia, Omnibus Law Cipta Kerja dikhawatirkan tidak akan mampu berjalan seiringan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia menganut sistem civil law system, sedangkan Omnibus Law penerapannya lebih umum digunakan oleh negara-negara yang menganut common law system. Yang kedua, adanya penghapusan upah minimum kabupaten atau kota dan digantikan menjadi upah minimum provinsi. Hal ini dinilai akan merugikan para pekerja dan buruh yang menganggap bahwa nantinya upah mereka akan menjadi turun. Yang ketiga, waktu lembur hanya boleh diambil 4 jam maksimal dalam sehari dan hanya boleh diambil 18 jam dalam 1 minggu. Yang keempat, jangka waktu kontrak itu dipegang oleh pengusaha sehingga memungkinkan munculnya status pekerja kontrak abadi. Bahkan, pengusaha dinilai dapat melakukan PHK terhadap pekerjanya sewaktu-waktu. Yang kelima, waktu libur hanya ada 1 hari dalam 1 minggu. Waduh. Yang keenam, dengan waktu pembahasan yang cepat dan merambah banyak sektor, Omnibus Law Cipta Kerja dikhawatirkan menyampingkan pedoman tata cara pembentukan perundang-undangan yang demokratis. Yang ketujuh, memungkinkan dipangkasnya kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang yang demokratis. Yang kedelapan, hasil pembahasan undang-undang rentan mengalami uji materi karena sifatnya cenderung kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dan yang terakhir adalah hal yang paling sensitif, nomor 9. Nomor 9, Omnibus Law Cipta Kerja memudahkan pemberian izin kepada tenaga kerja asing untuk direkrut dan bekerja di Indonesia. Itu adalah daftar kekurangan yang dimiliki oleh Omnibus Law Cipta Kerja apabila benar-benar diterapkan di Indonesia. Lalu kita akan membahas apa yang menjadi kelebihan dari undang-undang kontroversial yang baru saja diresmikan ini. Kelebihan yang pertama adalah pembahasan bersifat multisektoral dan menggabungkan banyak undang-undang, sehingga waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat.
Yang kedua, Omnibus Law Cipta Kerja cocok diterapkan di negara-negara yang memiliki regulasi tumpang tindih, hyperregulasi, dan disharmoni. Yang ketiga, dapat mendorong debirokratisasi sehingga layanan pemerintah akan lebih efisien, mudah dan pasti karena adanya penerapan NSPK atau norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penggunaan sistem elektronik. Yang keempat, efisiensi penggunaan anggaran negara dalam pembentukan undang-undang akan tercapai. Dan yang kelima, menciptakan instrumen kemudahan berusaha tidak hanya bagi para investor lokal maupun asing, tetapi juga bagi para wirausaha yang baru tumbuh. Oke, itu adalah daftar kelebihan dan kekurangan apabila Omnibus Law Cipta Kerja diterapkan di Indonesia. Silakan menempati kursi kepada siapa kalian berpihak. Silakan berteriak dengan lantang, namun satu, jangan pernah merusak fasilitas ketika berpendapat karena semua itu milik rakyat. Tetap semangat bagi kalian yang turun ke lapangan guna menyampaikan aspirasi masyarakat, and stay safe. Dan kalau kalian punya pendapat mengenai video ini atau punya saran mengenai materi yang ingin dibahas pada video selanjutnya, just leave your comment down below, atau kalian juga boleh DM ke Instagram gue di rigo.ibnuhamzah. Kalian juga boleh share link video ini ke seluruh account social media yang kalian miliki. Arigatou gozaimasu, gua Rigo, see ya in the next topic. Bye bye.